Hai CDC, welcome back di ibadah kita hari Minggu ini. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, dan sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita siapin hati kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat semua berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan berikan, agar kami bisa sampai pada hari ini. Bapa, terima kasih buat segalanya. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami akan dengar firman-Mu. Kami bawa hati kami bawa konsentrasi kami bawa telinga kami dan hati kami ke hadapan-Mu. Supaya setiap perkataan, setiap kebenaran yang keluar, yang bisa membangun hati kami dan membangun hidup kami, bisa kami pakai, bisa kami terapkan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, CDC. Sobat-sobat CDC pasti udah lihat hari ini kita mau ngomongin soal apa. Kita mau sharing soal apa. Ya, kita mau ngomongin tentang 3 facets of prayer. Ya, 3 facets of prayer. Artinya apa tuh? 3 segi atau 3 sisi dari doa. Ya, ketiga sisi ini nggak bisa dipisahkan. Dia berhubungan satu sama yang lain gitu. Kalau dipisah satu jadi nggak cocok, ya. Kalau dipisah satu jadi nggak lengkap. Ketiganya ini saling menjadi satu, gitu ya. Dan tiga-tiganya ini harusnya ada dalam kehidupan kita. 3 segi ini ada dalam kehidupan doa kita sebagai orang Kristen. Karena teman-teman pasti tahu bahwa kehidupan Kristen ini nggak bisa lepas dari yang namanya doa, teman-teman. Dan begitu juga semua agama lain juga mengakui pentingnya doa sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan. Kita manusia yang lemah, yang rapuh, yang terbatas. Kita butuh atau kita sadar bahwa kita ada di dalam jangkauan, di dalam lingkup ya, di dalam hadirat Tuhan gitu loh. Yang pasti nggak mungkin nggak ada. Ya menurut iman kita pasti dia ada. Pasti dia ada. Begitu luar biasanya alam semesta ini, begitu luar biasanya diri kita yang sangat unik satu sama yang lainnya, nggak mungkin terjadi tiba-tiba. Oleh karena itu, kita percaya adanya Tuhan. Dan ketika kita percaya ada Tuhan, berarti itu kita percaya bahwa Dia ada, Dia hadir, dan kita butuh untuk bergantung sama Dia. Kita butuh untuk bertanya, apa yang Kau inginkan padaku? Apa yang Kau ingin aku lakukan selama hidupku yang singkat ini di dunia? Mengapa Engkau hadirkan aku? Itu adalah bentuk-bentuk doa, teman-teman. Dan kita udah nggak asing pasti yang namanya dengan doa. Tapi ada 3 hal, 3 sisi yang perlu kita ketahui tentang doa. Dan 3 sisi ini, ingat teman-teman, saling berhubungan. Nggak bisa pisah. Ini seperti diamond. 3 sisi ini seperti permata ya, seperti diamond. Yang dia tuh ada berbagai segi, tapi segi-segi itulah yang membuat dia indah ya. Kalau permata kan dia kayak itu bentuknya itu kayak ada segitiga terus gitu ya. Terus ada sisi-sisinya yang cantik gitu kan. Nah, begitu pula dengan doa. Punya berbagai sisi yang nggak bisa dipisah. Dan ketika semua sisi ini kita miliki, kita hidupi dengan baik, kita paham, maka doa kita pun akan jadi bermakna, teman-teman. Kita nggak akan doa untuk hanya cari jawaban ke Tuhan. Kita nggak akan hanya doa untuk sekedar minta-minta sama Tuhan. Tapi kita akan berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, apa 3 hal ini? Apa 3 sisi doa ini? Yang pertama adalah sisi persekutuan. Ya, sisi relationship. Ya, jadi doa itu adalah relationship, communion, persekutuan, hubungan yang erat. Bukankah banyak di antara kita yang punya hubungan sama orang-orang yang kita sayang? Paling nggak sama orang tua. Kalau teman-teman sebagian udah ada yang mulai pacaran, kita punya hubungan sama mereka. Kita menjalin hubungan. Kita hadir bersama mereka, kita pengen ketemu. Dan doa ini, pada sisi yang pertama, dia adalah sebuah persekutuan. Dia hubungan kita dengan Tuhan. Dia adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita ingin punya hubungan sama Tuhan, titik, itu aja. Kita pengen punya hubungan sama Tuhan. Makanya ketika kita berdoa dan kita sadar bahwa doa itu adalah usaha membangun relationship, usaha membangun hubungan, usaha membangun persekutuan, usaha membangun kedekatan, maka teman-teman,
kita nggak akan pusing doa kita dijawab apa enggak. Kita nggak akan pusing. Kenapa? Karena aku berdoa, aku mencari Tuhan yang hidup. Dan aku ingin punya persekutuan dengan Dia. Aku pengen punya relasi, pengen punya hubungan yang dalam dengan Dia. Just that. Titik. Aku hanya ingin berhubungan dengannya. Ketika kita berhubungan dengan orang tua, kita berhubungan dengan teman kita membangun relasi, kita bangun perasaan gitu kan. Kita seakan nggak mengharapkan apapun selain aku bisa dekat sama Dia. Selain Dia bisa mengenal aku dan aku mengenal Dia. Benar kan? Begitu pula dengan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, maka ingatlah teman-teman, berdoa adalah membangun hubungan. Berdoa adalah membangun relasi dengan Tuhan. Maka ada jawaban atau enggak, itu enggak penting. Yang penting adalah apakah di doamu hari itu, di doa kita hari itu, ada hubungan yang terbangun dengan Tuhan. Apakah ada perasaan yang kita persembahkan pada Tuhan. Mungkin Tuhan diam, mungkin tidak ada jawaban, mungkin juga nggak ada hal spektakuler, mungkin bulu kita nggak merinding, nggak ada kayak suara-suara yang ada di telinga kita, semuanya senyap, semuanya diam, dan seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kita. Tapi teman-teman, percayalah, Tuhan itu ada di mana-mana. Dan Dia maha hadir. Waktu kita ngerasa Dia kayak nggak ada, sebenarnya Dia ada. Kalau kita percaya Dia ada, kita nggak perlu ragu bahwa Tuhan mendengar doaku nggak ya? Kan Tuhan di mana-mana. Iya kan? Bukankah di antara kita semua pasti kita setuju bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana? Nah, kenapa kalau doa kita takut bahwa Tuhan nggak mendengar doa kita? Kenapa kita takut doa kita kurang mantep, doa kita kurang kena ke Tuhan, atau mungkin Tuhan nanti nggak berkenan sama doa kita? Kenapa kita masih takut? Dia hadir di mana-mana, bukan? Dan bukankah Dia mendengar semua perkataan kita setiap hari? Ya kan? Ada lagu kan? Hati-hati gunakan mulutmu, ya kan? Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kalau Bapa di surga mendengarkan apa yang kita ucapkan dengan bibir kita setiap hari, maka ketika berdoa pun Dia pasti mendengar suara kita, teman-teman. Jadi nggak usah takut nggak layak, nggak usah takut aku kayaknya didengar Tuhan nggak ya? No, teman-teman, Tuhan pasti mendengar. Yang jadi masalah adalah, apakah kita datang ke Dia ingin mencari sesuatu, atau kita hanya ingin membangun hubungan dengan Dia? Yang Tuhan inginkan itu adalah kita bangun hubungan dengan Dia aja. Titik di situ. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di bumi pun, teman-teman, kalau kita pelajarin ya, kita baca di Alkitab, bahkan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa di surga tidak menjawab. Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan Yesus pun nggak dijawab, teman-teman. Nggak ada suara langsung dari surga seakan-akan menjawab doa Tuhan Yesus. Hanya ada malaikat yang turun dan menguatkan Tuhan Yesus. Bapa di surga nggak memberi jawaban. Beda dengan Yesus pertama kali dibaptis dan terdengar suara dari surga. Engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Jadi teman-teman, memang setiap doa itu mungkin kita nggak akan mendengarkan suara atau hal-hal yang spektakuler. Mungkin bisa diam, mungkin bisa nggak ada apa-apa. Tapi percayalah teman-teman, yang penting itu kita bisa punya relasi sama Tuhan. Hati kita makin melekat sama Tuhan. Ketika kita berdoa, ingat satu hal. Aku hanya mau duduk diam, aku hanya mau hatiku melekat pada Tuhan. Aku luangkan waktu ini. Dan aku tahu ketika aku berbicara, mungkin kayak gak ada orang dengar, mungkin sepi, tapi aku sedang membangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita punya mindset begini, kita gak akan takut doa kita didengar atau enggak sama Tuhan, dijawab atau enggak sama Tuhan. Kita gak akan takut. Karena kita bukan mencari jawaban, tapi kita memberikan diri kita membawa hati kita membawa pikiran kita untuk bersatu dengan Tuhan. Hanya untuk hubungan. Ya, sama lah kayak orang pacaran. Orang pacaran bisa diam-diaman, cuma natap-natapan selama berapa puluh menit gitu ya, karena mengagumi pacarnya. Nah sama, mungkin kita nggak lihat Tuhan, atau mungkin kita nggak mendengar Dia, tapi ketika kita bisa berhadap-hadapan dengan Tuhan, dan kita percaya kita selalu berhadapan dengan Dia kan setiap hari, maka teman-teman gunakan waktu itu untuk katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau bangun hubungan dengan Engkau. Ini hatiku, selidiki aku. Kalau aku ada salah, selidiki aku. Nah, maka kalau orang membangun hubungan dengan Tuhan dalam berdoa, dia nggak pusing, karena doa itu dialog. Dia nggak akan bikin
rumusan doa, dia nggak akan bikin hafalan doa. Karena bagi dia, doa itu adalah sebuah seni. Sebuah seni membangun hubungan, teman-teman. Yang namanya seni bangun hubungan, mana ada rumusnya sih? Ya nggak? Mana ada formulanya sih? Ya, ngalir aja. Berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang kita alami, kita diam, kita dengar Tuhan. Disitulah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi teman-teman, sisi yang pertama berdoa adalah ketika kita berdoa, ingatlah ini adalah sebuah usaha membangun hubungan. Jadi kita nggak usah takut doa kita nggak dijawab, dan kita pun nggak penting untuk mencari jawaban dari Tuhan. Itu bukan tujuan utama doa kita. Tapi doa kita adalah membangun hubungan, membangun relasi. Dan ketika kita membangun relasi, pasti Tuhan pun akan mendengar kita. Dan Tuhan akan menjawab. Mungkin nggak saat itu juga, tapi dia pasti mendengar, dan dia akan memberikan respons. Itu pasti, teman-teman. Itu pasti. Maka ketika kita berdoa, mulailah dengan satu motivasi. Aku mau bangun hubungan dengan Tuhan. Masalah Tuhan kasih tanda, dengerin apa enggak, ya. Kita percaya tapi Tuhan dengerin, ya. Ataupun Tuhan beri jawaban atau enggak apa-apa. Aku mau bangun hubungan. Hanya ingin bangun hubungan, titik. Aku percaya dia mendengar aku. Kata Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang berdoa, yang menghadap Tuhan. Meskipun gak ada jawaban, tapi kita tetap berdoa. Kita tetap menghadap dia. Ya, jadi di sini doa akhirnya bukan jadi beban lagi, tapi menjadi kesenangan, kebutuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu adalah sebuah quietness, sebuah keheningan. Dilakukan dalam keheningan. A prayer is a quietness. Keheningan. Bukan hanya dilakukan pada saat hening, ya kan, doa tuh malam-malam misalnya atau pagi-pagi, kapan gitu ya, yang waktu orang-orang nggak ada, belum bangun, atau orang-orang udah tidur. Doa di saat keheningan. Doa itu biasa kita lakukan dalam saat keheningan, di ruang privat kita, di ruang yang sendiri, yang orang nggak tahu. Doa itu punya sisi privat, kita hening. Tapi bukan hanya hening suasananya, hening gak ada orangnya. Tapi perhatikan teman-teman, keheningan doa juga terletak pada pikiran kita. Banyak orang doanya hening, gak ada orang. Tapi pikirannya gak hening, pikirannya ribut. Mikir sana, mikir sini, ya kan? Terbang ke sana, terbang ke sini, mikirin ini, mikirin itu. Nah, memang suasananya hening, tapi pikirannya tidak hening. Nah, maka ketika kita berdoa teman-teman, jangan lupa bahwa doa adalah sebuah keheningan. Hanya di antara kita dan Tuhan. Arahkan pikiran kita untuk hening. Memang ini butuh latihan teman-teman. Ini butuh latihan. Dimana kita mengarahkan pikiran kita supaya hening. Dan untuk melatih itu kita butuh suasana yang hening. Ini pun dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pagi-pagi sebelum murid-muridnya bangun, beliau sudah pergi terlebih dahulu ke satu tempat untuk berdoa. Sendirian. Perhatikan. Sendirian. Itu berarti apa? Bagi Tuhan, keheningan satu hal yang sangat penting, teman-teman. Tapi bukan cuma suasananya. Hening di sini juga hening hati, hening pikiran. Kita lepasin masalah kita. Kita lepasin semua pergumulan kita yang mengganggu pikiran kita. Kekhawatiran kita, yuk kita serahin ke Tuhan. Mungkin itu nggak hilang, ada di pikiran kita. Cuma kita belajar untuk mengendalikan. Beda loh. Kalau dia tetap ada dan kita dikuasai oleh dia, itu kita akan kemana-mana. Tapi kalau dia tetap ada, tapi kita mampu menguasainya, kita akan bisa bertindak tenang. Kita akan bisa tetap tenang dalam berdoa, dan kita bisa mengarahkan pikiran ke Tuhan. Dan justru kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, ini semua masalahku, ini kekhawatiranku, aku bawa padamu. Aku gak minta jawaban Tuhan. Tapi sebagai seorang kekasih, seorang yang punya relasi dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat sama Tuhan, inilah Tuhan apa adanya, aku curhat sama Engkau. Aku ceritain ini. Ini isi hatiku Tuhan. Ini isi hatiku. Ini yang kupikirkan akhir-akhir ini. Engkau tahu Tuhan. Wah, itu keheningannya ya, nembus. Itu keheningan pikiran yang benar-benar kita bawa ke Tuhan. Kita bawa ke Tuhan. Nah, ini luar biasa teman-teman. Kalau kita bisa mengheningkan pikiran kita, kita bisa bawa, kita kendalikan pikiran kita. Kita bawa ke Tuhan. Ya. Kita persembahkan waktu kita, pemikiran kita, hati kita. Ini akan jadi satu hal yang luar biasa teman-teman. Luar biasa. Makanya kita nggak akan bingung mau doa apa. Nggak akan bingung mau doa apa.
Karena ya aku membawa semuanya. Aku mengheningkan pikiranku. Aku mau dengar suara dia. Bukan hanya aku yang mau ngomong terus, tapi aku juga mau mendengar suara dia. Aku mau heningkan pikiranku. Aku bangun hubungan dengan dia dalam keheningan. Ya kan? Nah, ini satu hal yang kita mungkin sering lewatkan, teman-teman. Doa itu bukan hanya keheningan suasananya, tapi kita harus mengheningkan pikiran kita juga. Gitu. Mengheningkan pikiran kita itu mungkin lebih sulit daripada membuat situasi yang hening ya. Tapi itu bisa, teman-teman. Nah, keheningan doa itu membawa kita pada satu kejernihan diri untuk melihat diri kita siapa sih di hadapan Tuhan. Kita bisa ngelihat diri kita dengan clear, dengan jernih. Who am I before you, God? Siapakah saya di hadapan-Mu, Tuhan? Kalau pikiran kita nggak jernih, nggak hening, wah ini bisa terbang kemana-mana. Kita pun nggak bisa dengan jernih melihat siapa diri kita. Tapi dengan kita menempatkan pikiran kita, kita bawa, kita jernihkan, kita heningkan di hadapan Tuhan, kita bisa ngaca. Seakan-akan kita bisa melihat wajah kita. Bagaimana wajah kita di hadapan Tuhan? Ya, ini yang menarik. Oleh karena itu teman-teman miliki kejernihan, keheningan hati ketika kita berdoa. Kita perlu waktu private dengan Tuhan. Kita perlu waktu private dengan Tuhan. Waktu yang pribadi. Yang dimana kita bisa jernih, kita bisa dengan hening melihat siapa aku di hadapan Engkau, Tuhan. Apa yang kulakukan hari ini, berkenan gak Tuhan? Apa yang perlu ku perbaiki, dan apa yang perlu ku tingkatkan, Tuhan? Tolong Tuhan bicara. Semua itu bisa terjadi kalau kita hening, teman-teman. Maka ini sisi yang kedua berdoa. Jangan lupa, berdoa itu adalah sebuah keheningan. Seni mengheningkan diri. Ya, mengheningkan diri kita. Bukan hanya situasinya, ruang doanya nggak ada orang, hening. Tapi juga hati kita, pikiran kita tuh hening. Ya, itu yang kedua teman-teman. Yang terakhir, doa adalah sebuah kehidupan yang ditunjukkan, yang diperagakan. Kita sering dengar ora et labora, bekerja dan berdoa. Kata dan itu sebenarnya tanpa sadar membuat seakan-akan ada dunia sekuler, yaitu bekerja. Terus berdoa sebagai dunia rohani ya. Ora et labora gitu ya. Berdoa dan bekerja. Berdoa itu rohani, bekerja itu sekuler. Jadi dua-duanya harus jadi satu kan ya. Berdoa dan bekerja. Namun aku tertarik ada satu tokoh yang bicara bahwa bukan hanya ora et labora, tapi sebenarnya kita bisa melangkah lebih jauh kepada ora es labora. Ora es labora. Berdoa adalah bekerja. Berdoa adalah bekerja. Es, bukan et. Kalau dalam bahasa Latin, es itu adalah ya, adalah. Et itu dan. Makanya ora es labora. Nah, doa selain kita juga mengheningkan diri, kita melihat diri kita dengan private di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa teman-teman, doa itu juga adalah seluruh kehidupan kita. Ketika kita sedang menjalankan hidup, pergi ke sekolah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, main sama teman, main game online, ketemuan di Zoom, ketemuan di Google Meet, atau dimanapun itu teman-teman, itu adalah doa kita di hadapan Tuhan. Ora es labora. Doa adalah bekerja. Ketika seseorang bekerja, menghidupi hidupnya dengan benar, di situ pun dia berhubungan dengan Tuhan. Di situ pun dia berinteraksi dengan Tuhan. Ketika dia bantu orang yang lemah, dia bela orang tertindas, dia berusaha menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang melukai orang lain, perbuatan-perbuatan yang melukai orang lain. Dia rendah hati ketika difitnah, dia berikan bantuan ke orang lain, dia suka menolong, dia ikhlas menghadapi ujian, dia ikhlas menghadapi cobaan, dia bersyukur buat segala berkat Tuhan. Baik itu berkat yang mungkin nyaman ataupun mungkin yang gak nyaman seperti masalah, pencobaan, dia bersyukur sama Tuhan. Itu pun adalah doanya dia loh. Doa kita semua. Jadi kalau di hidup kita sehari-hari, kita gak bisa mengucap syukur pada Tuhan, kita mengeluh dengan tugas, kita mengeluh dengan tanggung jawab, kita sering melukai orang, kita ngomongin orang, kita hancurin nama orang, kita pelit sama orang, kita banyak melukai orang lain. Tapi ketika kita berdoa, kita begitu
agung, begitu baik, begitu alim gitu ya, begitu rohani, bisa dipastikan teman-teman, doa kita nggak sinkron dengan perbuatan kita sehari-hari. Itu bukan doa kita yang sebenarnya. Doa kita yang sebenarnya itu adalah sebuah penghujatan sebenarnya, bukan pemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita sehari-hari melukai atau menghujat nama Tuhan. Dengan mulut kita yang menyakiti orang lain, perbuatan kita yang sembarangan, yang melukai orang lain, fitnah orang lain, gak mau berbagi, gak memikirkan orang lain, hanya memikirkan diri kita sendiri. Semua itu bukan pemuliaan terhadap nama Tuhan, tapi penghinaan atau penghujatan atas nama Tuhan. Maka ketika kita berdoa di ruang privat kita, di ruang yang sepi, yang hening itu, sebenarnya kita sedang menghina nama Tuhan. Itu bukan doa yang benar-benar 100% kita hidupin. Tapi sebenarnya doa yang kita kamuflasekan dalam hidup kita. Kita kamuflase, kita tutup. Apalagi kalau kita nggak bertobat. Kalau kita berdoa di ruang privat, kita minta bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, itu masih mending. Itu artinya ada usaha untuk berubah. Meskipun memang sehari-hari masih buruk, itu ada usaha untuk berubah. Itu bukan kamuflase. Itu bukan munafik. Tapi kalau memang tidak ada usaha berubah, doa di ruang privat hanya sebagai kewajiban aja, yang penting ngomong, yang penting ada doa. Kalau ditanyain orang tua, udah doa belum? Udah. Terus kita berdoa, tapi kita nggak memperbaiki hidup kita sehari-hari. Itu bukan pemuliaan terhadap nama Tuhan, teman-teman. Doa yang memuliakan Tuhan, doa yang membangun hubungan dengan Tuhan, doa yang benar dalam keheningan dengan Tuhan, adalah doa yang kita hidupi sehari-hari di luar ruang doa kita. Kalau di luar ruang doa kita, kita hidup memuliakan Tuhan. Mulut kita menyenangkan Tuhan. Perbuatan kita menyenangkan sesama kita. Perbuatan kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita menjadi kesaksian buat banyak orang. Disitulah doa kita memuliakan Tuhan. Itulah doa kita yang lebih keras bersuara ketimbang hanya kata-kata. Jadi maka tadi aku bilang 3 ini gak bisa terpisah. Kita membangun relasi, baik itu di ruang privat maupun itu di ruang umum, di kehidupan kita sehari-hari. Kalau di umum kita nggak beres, di privat pasti nggak beres. Dan nggak mungkin ada relasi yang terbangun. Tapi kalau kita benar-benar bangun relasi di ruang privat kita, teman-teman, itu pasti juga akan tercermin di ruang umum kita sehari-hari. Ruang publik kita sehari-hari. Yang kelihatan di sekitar teman-teman, sekitar keluarga, sekitar sekolah kita. Pasti kelihatan. Makanya 3 ini nggak kelihatan, teman-teman. 3-tiganya saling melengkapi. Itulah 3 sisi doa, teman-teman. Dalam sehari-hari pun kita berdoa. Tapi doanya nggak lipat tangan, nggak tutup mata. Berdoa kita sehari-hari, teman-teman, dengan kita mengerjakan tugas dengan baik. Melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Menjaga ucapan kita dari perkataan yang melukai orang lain, menghina, merendahkan orang lain. Dan mengangkat satu ucapan yang membuat kita naik gitu ya. Tapi kita ngerendahin orang. Dengan kita naikin diri kita, terus kita ngerendahin orang lain dengan perkataan kita. Itu perkataan yang melukai. Perkataan yang merendahkan orang, teman-teman. Itu bukan doa kita. Itu kita nggak sedang berdoa memuliakan Tuhan, teman-teman. Jadi ketika hidup kita sehari-hari, kita ngelakuin hal yang baik, ya, hal yang benar, yang dikenan oleh Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan, itu pun kita sedang berdoa. Itu pun kita sedang berdoa. Jadi doa kita itu nggak terpisahkan antara ruang publik sama ruang privat. Di mana kita sendiri atau kita rame-rame dengan orang lain. Nggak bisa terpisah, teman-teman. Nggak bisa. Kalau belas kasihan Tuhan itu mengalir di hati kita ketika kita berdoa sendiri, kita nggak mungkin nggak mengalirkan belas kasihan itu kepada orang lain. Waktu kita ketemu orang yang lemah, orang yang butuh pembelaan, yang dibully sama teman-teman kita, mungkin dipinggirin di kelas, kita akan berani bela dia. Karena kita punya belas kasihan yang kita terima dari Tuhan. Waktu kita berdoa, kita hening di hadapan Tuhan. Pasti, teman-teman. Pasti. Makanya kita nggak boleh kotak-kotakin doa. Doa itu 3 sisi yang saling melengkapi. Nggak boleh nggak ada salah satunya, teman-teman. Hidup sehari-hari mesti benar, dan doa sehari-hari di ruang sendiri juga mesti benar. Dan ingat motivasinya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan buat minta-minta, bukan buat cari keuntungan. Tuhan pasti menjawab apa yang kita butuhkan, itu udah pasti nggak usah ngomong. Tapi kalau kita sampai doa, kita nyari Tuhan, kita nyari hatinya, bukan cuma nyari tangannya. Banyak orang nyari tangannya aja, nyari Tuhan bantu dia, nyari Tuhan tolong dia, tapi nggak mencari hati Tuhan.
Ini yang jadi masalah. Kita harusnya ketika mencari Tuhan sebagai orang yang lemah, yang butuh pertolongan, yang butuh belas kasihan Tuhan, kita cari hatinya Tuhan, teman-teman. Bukan hanya cari tangannya. Kalau hatinya ada sama kita, tangannya kita nggak usah ragukan, teman-teman. Tangannya pasti terulur ketika kita butuhkan. Tapi mencari hati Tuhan itu berbeda. Dan tidak semua orang ya mau mencari hati Tuhan. Maukah engkau mencari hati Tuhan? Baik itu di kala engkau sendiri, waktu kita seorang diri di dalam kamar, atau di mana kita hidup sehari-hari di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, mau nggak kita cari hati Tuhan? Kalau mau, yuk sinkronin tiga-tiganya. Bikin ini sinkron. Kalau kita doa di ruang privat, kita juga melakukan hal yang benar, yang berkenan di mata Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Supaya doa kita yang sehari-hari itu juga harum di mata Tuhan. Kita berdoa terus. Maka doa itu nggak pernah habis, nggak pernah putus pasti. Karena doa itu bukan hanya di ruang privat ketika kita sendiri, tapi juga ketika kita di lingkungan, di keluarga. Kita terus berdoa. Cara gimana? Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mencari hatimu dengan aku berbuat yang benar. Aku mau mencuri hatimu Tuhan dengan aku melakukan apa yang kau senangi. Aku mau curi hatimu Tuhan dengan mengatakan apa yang kau ingin aku katakan buat orang lain. Mari teman-teman, ini memang gak mudah, tapi ini bisa. 3 sisi doa ini harus kita miliki. Menjalin relasi dengan Tuhan, mengheningkan diri kita supaya kita bisa melihat diri kita dengan jernih, dan jangan lupa, kita berdoa di kehidupan kita sehari-hari melalui perbuatan kita. Itulah doa yang keras berbunyi, yang menunjukkan kita punya relasi sama Tuhan atau tidak. Mari teman-teman, kita berjuang. Tuhan berkati. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Belas kasihani kami Tuhan. Kami masih muda dan kami belum tahu banyak hal. Oleh karena itu bimbing kami dengan Roh Kudus. Supaya kami memahami apa yang harus kami lakukan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Yang begitu sabar. Yang begitu luar biasa dalam mendampingi kami. Oleh karena itu Tuhan jangan pernah lelah. Kami butuh Engkau di samping kami. Terima kasih Bapak yang baik, yang memeluk kami seperti seorang ibu, yang merawat dan mengasihi kami seperti seorang ibu, yang benar-benar mengasihi kami, memelihara kami. Terima kasih buat segalanya. Berkati semua viewer, berkati semua penonton yang ada di CDC ini Tuhan. Supaya mereka semua diberkati, mereka semua didewasakan, mereka semua punya relasi yang benar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa Bapa. Kami tutup ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. God bless.